halo semua. Perkenalkan, saya Ajeng Fatika Sari, NIM 2304020060. Halo, saya Mustika Nur Hasanah dengan NIM 2304020061. Halo, saya Salma Fazan India dengan NIM 2304020063. Baik, di sini kami akan membahas program linear, masalah minimasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Berdasarkan anjuran dokter, seorang pasien harus mengkonsumsi 3 jenis zat, yaitu zat P, zat Q, dan zat R, masing-masing sekurang-kurangnya 42 mg, 54 mg, dan 60 mg setiap hari selama hidup. Di toko-toko obat terdapat 3 macam obat, yaitu Febrinal, Paracetra, dan Tempraxin. 1 kapsul Paracetra mengandung zat P, zat Q, dan zat R berturut-turut sebanyak 2 mg, 6 mg, dan 2 mg. 1 kapsul Febrinal mengandung zat P, zat Q, dan zat R berturut-turut sebanyak 2 mg, 2 mg, dan 4 mg. Tempraxin mengandung 4 mg zat P, 1 mg zat Q, dan 2 mg zat R. Harga Paracetra untuk per kapsulnya Rp1.000. Febrinal per kapsul Rp500, sedangkan Tempraxin per kapsul Rp300. Selesaikan masalah tersebut jika pasien mengharapkan pengeluaran untuk pembelian obat seminimal mungkin. Permasalahan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut, yaitu obat Paracetra memiliki kandungan zat P 2 mg, zat Q 6 mg, zat R 2 mg dengan harga per kapsul Rp1.000. Sedangkan obat Febrinal memiliki kandungan zat P 2 mg, zat Q 2 mg, dan zat R 4 mg dengan harga per kapsul Rp500. Sedangkan obat Tempraxin memiliki kandungan zat P 4 mg, zat Q 1 mg, zat R 2 mg dengan harga per kapsul Rp300. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita misalkan X sama dengan jumlah kapsul Paracetra, Y sama dengan jumlah kapsul Febrinal, dan Z sama dengan jumlah kapsul Tempraxin. Pada permasalahan, tertera bahwa pasien mengharapkan pengeluaran untuk pembelian obat seminimal mungkin. Jadi, tipe masalah tersebut adalah masalah minimasi. Pengeluaran untuk pembelian obat ditentukan oleh harga dari jenis-jenis obat yang tersedia, yaitu obat Paracetra dengan harga Rp1.000 per kapsul, obat Febrinal dengan harga Rp500 per kapsul, dan obat Tempraxin dengan harga Rp300 per kapsul. Dari informasi tersebut, dapat dibentuk fungsi tujuan yaitu Z minimum sama dengan 1000X plus 500Y plus 300Z. Kemudian, setiap jenis obat memiliki kandungan yang berbeda, yaitu seperti pada tabel berikut ini. Diinformasikan juga bahwa pasien harus mengonsumsi 3 jenis zat, yaitu zat P sekurang-kurangnya 42 mg, zat Q sekurang-kurangnya 54 mg, dan zat R sekurang-kurangnya 60 mg setiap hari selama hidup. Sehingga dapat dibentuk fungsi kendala yaitu 2X plus 2Y plus 4Z lebih dari sama dengan 42 sebagai kendala kebutuhan zat P. 6X plus 2Y plus Z lebih dari sama dengan 54 sebagai kendala kebutuhan zat Q. 2X plus 4Y plus 2Z lebih dari sama dengan 60 sebagai kendala kebutuhan ZR, dan XYZ lebih dari sama dengan 0 sebagai persyaratan non-negatif. Sedemikian sehingga diperoleh model matematika dari permasalahan tersebut adalah Z minimum sama dengan 1000X plus 500Y plus 300Z harus memenuhi 2X plus 2Y plus 4Z lebih dari sama dengan 42, 6X plus 2Y plus Z lebih dari sama dengan 54, 2X plus 4Y plus 2Z lebih dari sama dengan 60, XYZ lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan masalah minimasi, kita ubah persoalan minimum menjadi masalah maksimum, yaitu dengan mengalihkan nilai-nilai untuk Z
dengan negatif 1. Jadi diperoleh model matematika baru sebagai berikut. Z-max sama dengan min 1000X, min 500Y, min 300Z. Harus memenuhi 2X plus 2Y plus 4Z lebih dari sama dengan 42. 6X plus 2Y plus Z lebih dari sama dengan 54. 2X plus 4Y plus 2Z lebih dari sama dengan 60. XYZ lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode simplex. Yang pertama yaitu model matematika untuk tabel simplex adalah sebagai berikut. Z-max sama dengan min 1000X, min 500Y, min 300Z, plus 0S1, plus 0S2, plus 0S3, min MXA1, min MXA2, min MXA3 harus memenuhi 2X plus 2Y plus 4Z min S1 plus XA1 sama dengan 42. 6X plus 2Y plus Z min S2 plus XA2 sama dengan 54. 2X plus 4Y plus 2Z min S3 plus XA3 sama dengan 60. XYZ, X1, S2, S3, XA1, XA2, XA3 lebih dari sama dengan 0. Baik, karena tadi sudah diketahui model matematika untuk tabel simplex, maka sekarang kita bisa mulai untuk menggambarkan tabel simplex awal. Nah, berikut merupakan tabel simplex awal. Di sini yang masuk basis itu ada XA1, XA2, dan juga XA3. Kemudian di sini kita bisa mencari nilai ZC min CC. Untuk mengetahui nilai ZC-nya terlebih dahulu, kita bisa fokus pada kolom X. Nah, di sini kita bisa mengalihkan pada baris pertama CB-nya yaitu min M dikalikan 2. Kemudian pada baris kedua itu jadi nanti ditambah min M dikalikan 6, kemudian ditambah min M dikalikan 2. Nah, di sini jadi nilai ZC-nya itu min 10M. Kemudian kita kurangin dengan nilai CJ-nya, di mana nilai CJ-nya ini min 1000. Jadi kita ketahui kalau nilai ZC min CJ pada kolom X itu 1000 min 10M. Nah, ini berlaku juga pada untuk kolom yang lain, pada kolom Y, kolom Z, kolom S1, S2, S3, dan selanjutnya. Dari baris ZC min CC ini kita bisa menentukan kalau kolom kunci, di mana kolom kunci itu nilai negatif terkecil. Jadi di sini kita tahu kalau nilai negatif terkecilnya itu 1000 min 10M. Jadi 1000 min 10M adalah kolom kunci. Karena kita udah tahu nih kolom kuncinya, maka kita bisa lanjut ke kolom penilaian untuk menentukan baris kuncinya. Untuk penilaian, kita fokus pada kolom Q dan juga kolom X sebagai kolom kunci tadi. Jadi di sini kita bisa membagi Q dengan kolom kunci. Jadi pada baris pertama itu 42 dibagi 2, pada baris kedua 54 dibagi 6, dan juga pada baris ketiga 60 dibagi 2. Jadi penilaiannya pada baris pertama itu 21, pada baris kedua itu 9, dan juga pada baris ketiga itu 30. Di sini kita bisa langsung mencari baris kunci, di mana baris kunci itu nilai positif terkecil, yaitu di sini 9. Nah, karena kita udah ketahui baris kunci dan kolom kuncinya, kolom kunci pada kolom X dan baris kunci pada baris kedua, maka kunci dari tabel ini yaitu terletak pada kolom X dan juga baris kedua, yaitu 6. Selanjutnya kita bisa melakukan transformasi baris kunci. Di sini kita fokus pada baris kedua. Nah, kita bagi baris kedua dengan kunci pada tabel tadi yaitu 6. Jadi 54 dibagi 6, 6 dibagi 6, 2 dibagi 6, 1 dibagi 6, dan seterusnya. Sehingga menemukan hasil 9, 1, 1/3, 1/6, 0, dan 1/6, 0, 0, 1/6, 0. Nah, kita sudah mendapatkan hasil transformasi baris kunci. Kemudian kita bisa melakukan transformasi pada baris lain, yaitu pada baris pertama dan juga pada baris ketiga. Pada baris pertama ini kita bisa mengurangi angka pada baris pertama, jadi dikurangi dengan angka pada kolom kunci, kemudian kita kalikan dengan hasil transformasi baris kunci. Misal pada baris pertama ini jadi 42 dikurangi 2, kemudian dikalikan 9. Kemudian selanjutnya yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1.
dan seterusnya. Jadi di sini pada baris pertama kita mendapatkan hasil 24, 0, 4/3, 11/3, min 1, 1/3, 0, 1, min 1/3, 0. Nah ini berlaku juga pada baris ketiga, sehingga pada baris ketiga itu hasilnya 42, 0, 10/3, 5/3, 0, 1/3, min 1, 0, min 1/3, dan 1. Baik dari transformasi baris lain dan juga transformasi baris kunci tadi, kita mendapatkan nilai-nilai pada R1, R2, dan juga R3. Maka di sini kita bisa memulai untuk iterasi pertama. Tabelnya sebagai berikut. Karena tadi kunci terletak pada kolom X, maka di sini X masuk basis, jadi CB-nya itu min 1000. Kemudian kita lakukan seperti halnya pada tabel simplex awal tadi, mencari CC min CC, sehingga kita mendapatkan CC min CC-nya itu 0, kemudian 500/3 min 14/3 M, dan seterusnya. Dari baris CC min CC ini yang memiliki nilai negatif terkecil, yaitu 300/6 min 16/3 M. Maka di sini 300/6 min 16/3 M bisa disimpulkan kalau ia menjadi kolom kunci. Kemudian kita fokus ke penilaian. Untuk penilaian sama halnya seperti pada tabel simplex awal. Di sini berarti kita fokus Q dibagi dengan kolom Z. Jadi 24 dibagi 11/3, kemudian 9 dibagi 1/6, kemudian 42 dibagi 5/3. Sehingga menghasilkan penilaiannya pada baris pertama itu 72/11, pada baris kedua itu 54, pada baris ketiga itu 126/5. Di sini angka positif terkecil yaitu 72/11, maka 72/11 yaitu baris kunci. Jadi di sini baris kunci terletak pada baris ke-1, kemudian kolom kunci terletak pada kolom Z, maka 11/3 merupakan kunci pada tabel iterasi pertama. Kemudian kita melakukan transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah melakukan transformasi baris kunci dan juga baris lain pada iterasi pertama tadi, maka kita bisa lanjut pada iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ini yang masuk basis yaitu ada Z dengan CB-nya min 300. Kemudian kita mencari nilai CC min CC seperti yang dilakukan tadi. Nah, di sini kita ketahui kalau nilai negatif terkecilnya itu 6800/11 min 30/11 M. Maka di sini 6800/11 min 30/11 M adalah kolom kunci. Kemudian pada penilaian, maka kita bisa membagi 72/11 dibagi dengan 4/11 pada baris pertama, kemudian pada baris kedua 87/11 dibagi 3/11, kemudian pada baris ketiga yaitu 342/11 dibagi 30/11. Di sini untuk penilaian baris pertama yaitu 18, pada baris kedua 29, dan juga pada baris ketiga itu 11,4. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau angka positif terkecilnya yaitu 11,4, maka 11,4 merupakan baris kunci. Jadi baris kunci itu ada pada baris ketiga dan juga pada kolom Y. Maka 30/11 merupakan kunci pada tabel iterasi kedua. Karena sudah melakukan iterasi kedua, maka selanjutnya kita menentukan transformasi baris kunci juga seperti halnya tadi, dan juga transformasi pada baris lain, yaitu pada baris R1 dan juga pada baris R2. Baik, tadi kan dari tabel iterasi kedua kita mendapatkan elemen kuncinya itu kan tadi baris yang ketiga yaitu kolom yang Y ya. Jadi di sini Y-nya masuk ke basis. Nah, dihitung seperti biasanya seperti yang tadi kita dapatkan tabel iterasi ketiga. Nah, di sini diperhatikan hasil dari ZJ min CJ-nya di sini udah positif semua. Jadi di sini untuk setiap ZJ min CJ karena udah positif, nah programnya sudah optimal. Nah, bisa diperhatikan di sini penyelesaian optimalnya yaitu dengan X sama dengan 24/5, Y-nya 57/5, dan Z-nya 12/5 begitu. Nah, sedemikian sehingga kita peroleh Z max-nya kan tadi fungsi tujuannya kan negatif 1000 dikali X dikurangi 500 kali Y dikurangi 300 Z kan. Nah, kita substitusi nilai-nilai tadi. Nah,
diperoleh tadi kan X-nya 24/5. Nah, tadi Y-nya kan 57/5. Nah, Z-nya kan 12/5. Nah, kita peroleh Z max-nya negatif 11.220. Nah, karena di sini kan Z max-nya kan negatif 11.220 ya. Nah, Z min-nya itu tinggal dikali negatif 1, diperoleh Z min-nya 11.220 begitu. Nah, selanjutnya kita cek menggunakan software POMQM. Nah, tadi setelah dimasukkan nilai-nilainya, fungsi tujuan dan kendalanya. Nah, di sini kita peroleh ini solusinya. Nah, X1 yang dimana pada soal itu kita anggap sebagai X, kita dapatnya 4,8. Nah, ini nilainya sama dengan 24/5 ya. Nah, di sini X2 yaitu Y, di sini kita peroleh 11/4. Nah, itu sama dengan 57/5. Nah, sedangkan X3 atau Z-nya itu kita peroleh 2,4. Nah, ini sama dengan 12/5 gitu. Nah, sedemikian sehingga RHS-nya itu tuh 11.220, sama seperti yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil Z minimumnya 11.220 dari simplex tadi kan. Nah, ini hasilnya juga sama dengan yang sudah kita cek di POMQM. Nah, berarti sudah fix kita mendapatkan penyelesaian, yaitu pembelian obat seminimal mungkin yang bisa dibeli oleh pasien, yaitu dengan harga Rp11.220. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.